Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-256. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, hati Sambekto tergetar mendengar jawaban Pandanwangi yang dikatakan itu benar-benar telah terjadi. Pandanwangi memang pernah berkelahi melawan 6 orang dan Pandanwangi tidak binasa oleh mereka. Karena itu, maka sejenak Sambekto terdiam. Ia terdorong ke sudut yang sulit untuk mengatasi. Dengan demikian, ternyata baginya dan bagi Pandanwangi itu, meskipun tidak terkatakan bahwa sebenarnya kemampuan Pandanwangi itu berada jauh di atasnya. Meskipun demikian, bertempur di dalam perang berubuh terutama yang diperlukan bukan keterampilan perseorangan saja, tetapi juga pengalaman dan ketajaman naluri membawa diri di dalam hiruk pikuk ayunan senjata dan benturan-benturan kekuatan. Karena Sambekto tidak segera menjawab, maka Pandanwangi mendesaknya. "Bagaimanakah pendapat Paman?" Sambekto menarik nafas dalam-dalam. Namun ia mencoba memberikan beberapa penjelasan tentang segala macam kemungkinan yang dapat terjadi. "Aku telah mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun, Paman. Aku adalah salah seorang anak yang dilahirkan di atas bumi Menoreh. Aku merasa mengemban kewajiban seperti anak-anak yang lain, apalagi aku adalah putri kepala tanah perdikan." Sambekto menjadi semakin bingung, dan dalam puncak kebingungannya, ia mendengar Pandanwangi berkata, "Paman, sebaiknya aku memang tidak membuat Paman Sambekto menjadi semakin sulit. Baiklah Paman, kita memikirkan perang yang akan terjadi itu saja. Jangan hiraukan aku. Aku akan berbuat atas hakku sendiri. Dalam keadaan yang paling jauh dari setiap kemungkinan kita sependapat, maka aku akan berdiri sebagai seorang kepala tanah perdikan. Aku tidak akan minta izin kepada siapapun, tetapi aku akan memerintah di sini kepada siapapun yang aku kehendaki. Sepanjang orang itu masih setia kepada bumi Menoreh dan kepada kepala tanah perdikannya." Dada Sambekto kini benar-benar bergelora, seolah-olah akan meledak. Dia masih menyimpan banyak sekali tugas-tugas yang harus diselesaikan segera. Tiba-tiba kini ia dihadapkan kepada sikap yang keras dari Pandanwangi, sehingga betapapun ia mencoba mengendalikan dirinya, namun akhirnya ia merasa bahwa nasihat-nasihatnya sama sekali tidak mendapat perhatian. Karena itu, supaya ia tidak terpancing dalam pembicaraan itu saja, ia pun berkata, "Pandanwangi, aku sudah mencoba mencegahmu, tetapi kau sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan kau telah mempergunakan wewenang tertinggi yang ada di tanganmu sekarang. Karena itu, maka aku tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Namun setiap peristiwa yang terjadi atas dirimu, apabila aku dan pasukanku tidak mungkin lagi mencegahnya,
adalah akibat dari sikapmu dan kekerasan hatimu. Bagus. Tiba-tiba Pandan Wangi memotong. Sekarang paman jangan memikirkan aku lagi. Apakah yang akan paman kerjakan dengan pasukan paman? Lakukanlah. Aku akan menyusul pasukan yang telah berangkat terlebih dahulu. Aku akan pergi bersama paman. Sambekto menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga, ia tidak akan dapat melepaskan diri dari tanggung jawab, tetapi adalah di luar kemampuannya saat ini untuk mencegah Pandan Wangi. Namun dalam pada itu, kedua pengawalnya lah yang kemudian berusaha mencegahnya. Salah seorang dari mereka berkata, "Pandan Wangi, bukankah kau sudah berjanji bahwa kau tidak akan pergi ke tempat lain kecuali ke Banjar ini? Kau harus segera kembali sesuai dengan kata-katamu sendiri kepada Wrahasta di rumahmu." Terasa dada Pandan Wangi bergetar. Wrahasta memang harus mendapat perhatian khusus daripadanya. Bukan saja karena ia adalah seorang pemimpin pengawal yang mendapat kepercayaan dari ayahnya untuk mengawal rumahnya seisinya, yang menurut tafsiran Wrahasta termasuk dirinya, tetapi juga karena Wrahasta mempunyai kepentingan pribadi. Karena itu, sejenak Pandan Wangi tidak dapat menyahut. Namun Sambekto dapat melihat jelas di wajah gadis itu bahwa ia tidak akan dapat dicegah lagi. Dan sejenak kemudian, pengawal itu mendesaknya. "Bukankah kau berjanji, Pandan Wangi, supaya aku tidak dianggap bersalah? Kau sebaiknya kembali ke rumah." Tetapi Pandan Wangi menggeleng. Dalam kebingungan mencari jawab, Pandan Wangi telah terdorong lagi ke dalam suatu keadaan yang lebih menyulitkan hubungannya dengan Wrahasta, karena gadis itu tidak ingin menyakitkan hati anak muda yang bertubuh raksasa itu. Maka katanya, Kembalilah kepada Wrahasta dan katakan kepadanya bahwa aku pun akan kembali. Jangan digelisahkan kepergianku, sebab aku tidak mempunyai tempat lain untuk berteduh selain rumah itu. Biarlah ia menungguku di sana sampai saatnya aku kembali." kedua pengawalnya itu tidak dapat menangkap maksud gadis itu. Karena itu salah seorang dari mereka berkata, "Tetapi kau harus kembali bersamaku." "Dengar perintahku." Tiba-tiba gadis itu menggeram, sehingga kedua pengawalnya itu terkejut. "Kalian berdua kembali atau mau ikut bersamaku, tetapi tidak menghalang-halangi aku. Kalian hanya dapat menyebut salah satu dari kedua pilihan itu." Keduanya tidak segera dapat menjawab, tetapi hati mereka menjadi berdebar-debar. Sejenak mereka saling berpandangan dan sejenak kemudian salah seorang dari mereka menjawab, "Kalau demikian Pandan Wangi, maka aku tidak akan dapat keluar daripada ikut bersamamu. Kau harus kembali bersama kami. Kalau kau tidak mau kembali, maka aku pun tidak akan kembali ke rumahmu." "Terserah kepadamu," sahut Pandan Wangi. Lalu katanya kepada Sambekto, "Kapan kau berangkat, Paman? Apakah kau menunggu pertempuran itu selesai?" Pertanyaan itu mengejutkan hati Sambekto. Namun dengan demikian terasa olehnya kekerasan hati Pandan Wangi. Maka jawabnya tidak kalah kerasnya, "Kalau kau tidak datang kemari, Ger, aku pasti sudah berangkat. Seandainya kini kedua pasukan itu sudah bertemu, aku pasti sudah ikut di dalam pertempuran itu." "Jadi Paman mencoba untuk membebankan kesalahan kepadaku seandainya terjadi sesuatu di peperangan itu?" "Bukan maksudku, tetapi kedatanganmu dan keinginanmu untuk pergi ke medan peperangan itu menimbulkan soal baru bagiku."
Kalau begitu, sebaiknya aku pergi sendiri. Aku tidak usah pergi bersama paman atau berbicara apapun dengan paman. Debar di dada Samekto menjadi semakin tajam. Dengan tergesa-gesa ia memotong. Tidak, Ngger. Bukan begitu. Mungkin aku telah mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan hatimu. Samekto berhenti sejenak. Ia merasa bahwa umurnya telah jauh lebih tua, sehingga ia tidak boleh hanyut dalam kekerasan sikap masing-masing. Kalau begitu baiklah, aku minta maaf. Pandan Wangi justru terbungkam mendengar kata-kata Samekto itu. Sejenak ia mematung, namun kemudian terdengar ia menarik nafas dalam-dalam. Tetapi Ngger, berkata Samekto kemudian, kalau Angger berkeras hati akan pergi ke garis peperangan, biarlah salah seorang dari kedua orang itu kembali untuk menyampaikan keputusan itu kepada Wrahasta, supaya ia tidak menjadi terlampau gelisah menunggumu. Pandan Wangi mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya kepada kedua pengawalnya, Salah seorang dari kalian harus kembali dan mengatakan kepada Wrahasta seperti yang telah aku katakan. Sekali lagi keduanya saling berpandangan. Tetapi sebelum mereka berkata sesuatu, Pandan Wangi telah berkata lebih dahulu. Paman harus segera berangkat. Desah Samekto. Baiklah, kita akan segera berangkat. Samekto pun segera menyiapkan diri bersama beberapa orang pengawal Tanah Perdikan. Pandan Wangi dan seorang pengawalnya, mereka segera berangkat menyusul pasukan yang telah berangkat lebih dahulu. Pasukan yang tinggal di Banjar telah diserahkannya kepada pembantunya. Kepadanya telah diberikan pesan tentang segala kemungkinan yang dapat terjadi. Kemungkinan bahwa Sidanti akan mempergunakan setiap kesempatan untuk menyusup masuk ke dalam induk Tanah Perdikan ini. Tetapi satu hal yang tidak diperhitungkan oleh Samekto adalah bahwa justru induk pasukan Sidantilah yang akan datang dari jurusan yang lain. Dari Tanah Perdikan ini, pasukan yang telah siap untuk menghancurkan semua rintangan di sepanjang perjalanan. Sejenak kemudian terdengarlah derap kaki-kaki kuda menyelusur jalan Padukuhan menuju ke arah barat pasukan pengawal yang kuat yang telah lebih dahulu berangkat. Sementara itu, pasukan pengawal yang telah berangkat lebih dahulu berjalan menurut 3 jalur lorong kecil menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh para pengawas. Mereka akan menghadapi lawan mereka dari ketiga arah itu. Seandainya mereka harus bertempur dalam gelar yang baik, maka untuk menyusun gelar dari keadaan itu tidaklah terlampau sulit. Tetapi seandainya mereka dihadapkan pada perang berubuh, maka mereka tidak akan mudah terkurung dalam suatu lingkaran kekuatan lawannya. Mereka akan menghadapi lawan mereka dalam garis yang cukup luas. Apalagi Samekto yakin bahwa kekuatan pasukannya pasti melampaui kekuatan pasukan lawannya. Setiap pemimpin kelompok pasukan pengawal itu telah mendapat petunjuk-petunjuk yang jelas apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi setiap kemungkinan. Dalam pada itu, pasukan Sidanti yang dipimpin oleh Ki Pedosuro pun menjadi semakin dekat. Jarak antara kedua pasukan itu susut dengan cepatnya. Hal itu disadari sepenuhnya oleh kedua pemimpinnya. Mereka masing-masing mengetahui bahwa di hadapan mereka, pada jarak yang semakin pendek, lawan telah menanti. Ki Pedosuro berhenti pada sebuah padukuhan kecil yang dilampauinya. Di emper gardu peronda di mulut lorong yang memasuki padukuhan itu,
sebuah pelita masih menyala. Di dalam gardu itu, mereka masih menemukan beberapa buah mangkuk dan air hangat. "Setan!" geram Ki Petusuro. "Iblis-iblis yang ada di dalam gardu ini sempat meloloskan diri." Beberapa orang mengangguk-anggukkan kepalanya. Salah seorang dari mereka berkata, "Bukankah di padukuhan ini terdapat beberapa orang penghuni yang cukup mampu?" "Apa yang akan kau lakukan?" bertanya Ki Petusuro. "Kami ingin melepaskan perasaan geram kami karena kami telah kehilangan buruan kami." "Jangan sekarang," bentak Ki Petusuro. "Kalian akan mendapatkan waktu untuk mencari harta benda di dalam rumah-rumah yang mungkin menyimpannya. Tetapi jangan dengan demikian kalian menjadi lengah. Sebentar lagi pasukan Argopati pasti akan datang menerkammu selagi kau sibuk dengan urusanmu itu." "Apakah kita menunggu leher kita terpotong menjadi 4? Kenapa?" bertanya Ki Petusuro. "Kalau kita menunggu pasukan Argopati, kita akan kehabisan waktu. Kita akan menjadi umpan dan mati terkubur di kaki bukit menoreh ini." "Lalu apakah kepentinganmu datang kemari?" bertanya Ki Petusuro. Orang itu tidak menjawab, tetapi tampak kerut-merut di keningnya menjadi semakin dalam. "Kita datang kemari untuk membantu si Danti berperang melawan ayahnya. Kelak kita akan mendapatkan imbalan dari jerih payah kita, sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Tetapi selebihnya, kita akan mendapatkan atas usaha kita sendiri. Kita akan dilepaskan di dalam kandang domba. Kita tinggal memilih menurut selera kita masing-masing. Tetapi kita harus dapat membawa diri, supaya kita tidak saling berbenturan. Itulah sebabnya, maka kita harus mengekang diri kita sendiri dan berusaha membuat seadil-adilnya di antara kita." Ki Petusuro berhenti sejenak, lalu dengan suara lantang ia berkata, "Tetapi tidak sekarang. Kita jangan sampai mati tanpa mengadakan perlawanan, karena kita lengah. Rumah-rumah itu dan rumah-rumah yang lain tidak akan dapat lari dari tempatnya." Tidak seorang pun yang menjawab, meskipun di antara orang-orang sewaan itu ada yang tidak sependapat. Tetapi mereka mengenal siapakah Ki Petusuro. Di dalam pasukan itu ia tidak berdiri sendiri. Sebagian besar anak buahnya ada bersamanya. Dan orang-orang itu mengenal pula siapakah sebenarnya Ki Petusuro. Seorang yang ditakuti dan disegani oleh lingkungannya. "Marilah kita tinggalkan padukuhan ini. Jangan dibangunkan orang-orang yang sedang tidur nyenyak, supaya mereka tidak menghindar malam ini. Nanti setelah si Danti memasuki induk tanah perdikannya, yang dengan demikian menghisap segala kekuatan perlawanan menoreh atas kita, maka kita akan mendapat kesempatan itu." Orang-orang sewaan di dalam pasukan itu masih saja berdiam diri. Meskipun wajah-wajah mereka menunjukkan kekecewaan, namun mereka tidak berani berbuat sesuatu. Mereka tidak berani menentang keputusan Ki Petusuro, karena di dalam pasukan itu terdapat sebagian besar dari anak buahnya. Kecuali anak buah Ki Petusuro, maka pasukan si Danti yang ikut di dalamnya yang terdiri dari orang-orang menoreh, mereka tidak senang melihat sikap mereka. Namun jumlah mereka tidak terlampau banyak. Yang dapat mereka lakukan hanyalah berdiam diri. Namun pada saatnya, hal itu pasti akan mereka sampaikan kepada si Danti dan Argojoyo. Kini yang penting bagi mereka adalah menggilas kekuatan Argopati dan pengikut-pengikutnya. Pasukan itu pun kemudian bergerak maju menyusup padukuhan kecil itu dan muncul kembali, masuk ke dalam bulak yang tidak begitu panjang. Di hadapan mereka masih terdapat beberapa padukuhan-padukuhan kecil yang sepi.
Kita harus berhati-hati, berkata Ki Petusuro. Siapa tahu bahwa di dalam patisan-patisan itu bersembunyi pasukan menoreh. Kita akan disergap dari dalam kegelapan dan kita akan kehilangan kesempatan untuk melawan. Lalu apakah kita akan menunggu di sini? Ki Petusuro menggeleng. Tidak, kita akan maju. Tetapi kita tidak akan masuk ke dalam patisan kecil itu lewat lorong ini. Kita akan melingkar melampaui sawah dan patekalan. Kita akan melihat dari sisi patisan itu. Apakah di dalam patisan itu ditempatkan pasukan-pasukan menoreh atau tidak? Kalau tidak, kita tidak akan singgah. Tetapi kalau di sana bersembunyi orang-orang Argopati, kita pancing mereka keluar. Kita akan bertempur di tempat yang terbuka. Cahaya bulan yang terang akan banyak memberi keuntungan kepada kita. Mungkin jumlah kita lebih sedikit dari jumlah mereka, tetapi kita mempunyai kelebihan diri dalam perkelahian seorang lawan seorang. Karena itu, kita akan memilih perang tanpa gelar. Kalau kita harus memilih gelar, maka kita akan mempergunakan gelar Gelatik Nebo. Untuk seterusnya, kita akan sampai juga kepada perang Brubuh. Orang-orang di dalam pasukan itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Mereka memang tidak pernah memikirkan gelar apapun yang akan mereka lakukan. Mereka berkelahi dengan cara mereka, dengan kebiasaan dan selera masing-masing. Cara itu tidak dimiliki oleh para pengawal tanah perdikan menoreh, meskipun mereka mendapatkan latihan perlawanan seorang demi seorang. Tetapi mereka bukan orang-orang yang berpengalaman, berkelahi orang demi seorang, seperti orang-orang sewaan itu. Mereka tidak dapat berlaku kasar dan licik, berbuat apa saja untuk memenangkan pertempuran. Meskipun demikian, namun ternyata Ki Petusuro cukup mengenal bentuk-bentuk perlawanan dalam gelar. Ia memiliki segala macam pengalaman perang dalam segala macam bentuknya. Perang dalam susunan gelar yang sempurna, sampai pada cara perang yang paling kasar dan liar sekalipun. Demikianlah, maka pasukan Ki Petusuro itu maju terus, semakin lama menjadi semakin dekat dengan induk tanah perdikan. 2 buah padukuhan telah dilampauinya, tetapi di dalam kedua padukuhan itu sama sekali tidak dijumpainya pasukan Argopati, sehingga tumbuhlah keheranan di dalam hati Ki Petusuro. Apakah orang-orang menoreh masih belum mengetahui gerakan pasukan ini? Bertanya Ki Petusuro di dalam hatinya, namun kemudian dijawabnya sendiri. Mustahil, aku yakin bahwa petugas-petugas sandi telah melaporkan gerakan ini, dan kami selanjutnya tinggal menunggu di mana kami akan dijebak dan masuk perangkap. Meskipun demikian, Ki Petusuro tidak menghentikan pasukannya, tetapi ia menjadi semakin berhati-hati ketika ia mendekati padesan berikutnya. Kita berhenti di sini, desis Ki Petusuro kemudian. Pasukannya pun kemudian berhenti. Beberapa orang pemimpin kelompok mendekatinya sambil bertanya, adakah sesuatu yang menarik perhatian? Lihat, berkata Ki Petusuro. Padesan itu justru terlampau gelap. Aku mengira bahwa di dalam desa itu bersembunyi pasukan Argopati. Beberapa orang mengangguk-anggukkan kepalanya. Salah seorang dari mereka bergumam, kita lebih baik segera berbuat sesuatu. Adalah menjemukan sekali. Berjalan saja di sepanjang malam. Aku kira malam telah menjadi terlampau malam. Bahkan mungkin kita telah sampai ke tengah malam, melihat bulan yang telah berada di atas kepala ini. Ki Petusuro mengangguk-angguk. Dipandanginya padesan di hadapannya dengan sangat tajamnya,
seolah-olah ia ingin langsung memandangi apa saja yang tersembunyi di balik bayang-bayang dedaunan yang kelam itu. "Kita harus segera menemukan mereka," berkata orang yang lain. "Kita terlampau disiksa oleh ketegangan tanpa ujung. Kalau benar orang-orang menoreh bertahan di desa itu, maka marilah kita langsung masuk, menyergap ke dalamnya. Aku tidak yakin bahwa orang-orang menoreh mampu mempergunakan pedangnya. Mereka hanya orang-orang yang terlampau banyak tingkah dan banyak bicara." Namun kata-kata itu terpotong oleh sebuah jawaban. "Kau jangan terlampau sombong. Kalau kau berbuat sedemikian gila, maka lehermu akan menjadi taruhan. Jangan menghina orang-orang dari tanah perdikan menoreh." Orang yang berbicara pertama mengerutkan keningnya. Kemudian terdengar ia bertanya, "Siapa yang menyahut kata-kataku itu? Apakah ia orang menoreh juga?" "Iya, aku adalah orang menoreh," dijawab orang itu. "Nah, marilah kita lihat apakah orang-orang dari menoreh mampu menahan pedangku." "Cobalah." "Gila!" Ki Peto Suro hampir berteriak. "Ternyata kalian termasuk bilangan orang-orang gila. Kalau kalian tidak mampu menahan diri dalam keadaan serupa ini, marilah kita batalkan saja niat kita untuk membantu si Danti dalam perjuangannya. Kalian adalah orang-orang yang terlampau mementingkan diri sendiri dan pamrih-pamrih pribadi. Tetapi kalian harus menyadari bahwa aku mendapat kekuasaan untuk memimpin pasukan ini. Aku mempunyai wewenang berbuat apapun juga. Aku dapat membunuh kalian tanpa bertanggung jawab apapun dan kepada siapapun." Kedua orang yang berbantah itu pun terdiam. Mereka menyadari bahwa mereka berhadapan dengan Ki Peto Suro, berhadapan dengan orang-orang yang benar-benar harus diperhitungkan sikap dan kata-katanya. Sebagian besar orang tahu apa saja yang pernah dilakukan oleh Ki Peto Suro ini. Beberapa orang bahkan pernah melihat Ki Peto Suro itu membunuh seseorang sambil mengunyah jenang alot. Tangan kanannya memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya, sedang dengan tangan kirinya ditusukkannya perlahan-lahan ujung pisau belati pada arah jantung seseorang yang sudah tidak berdaya tersandar pada dinding batu. "Nah, kita akan memancing mereka," berkata Ki Peto Suro kemudian. "Aku ingin berkelahi di tempat terbuka. Aku ingin melihat setiap kali ujung senjataku menghunjam lambung lawan." "Apakah yang akan kita lakukan?" bertanya salah seorang pemimpin kelompoknya. "Kita dekati desa itu, tetapi beberapa puluh langkah daripadanya kita bergeser ke kiri. Kita akan masuk ke dalam pategalan itu. Pategalan itu pun cukup rimbun untuk bersembunyi. Tetapi kita tidak akan bersembunyi. Kalau di dalam padesan itu ada pasukan menoreh, mereka akan berusaha menyergap kita di dalam pategalan. Tetapi kita akan menyongsong mereka. Kita akan berkelahi di bawah terang bulan, seperti yang sedang dilakukan oleh Ki Tambak Wedi di bawah Bujang Kembar." Beberapa orang mengerutkan keningnya. Cara itu kurang menguntungkan. Langkah yang pertama, masuk ke dalam pategalan itu dapat dipahami. Tetapi kemudian mereka tidak usah menyongsong lawan di tempat terbuka itu. Mereka dapat menunggu orang-orang menoreh itu di bawah bayangan dedaunan di pategalan, menyergap mereka selagi mereka melangkahkan kakinya masuk ke daerah kegelapan. Tetapi orang lain bertanya, "Bagaimanakah seandainya mereka tidak memburu kita ke pategalan itu?" "Kita akan maju mendekat. Kita akan menyergap mereka dari lambung, namun kemudian menarik mereka keluar dari padesan. Itulah sebabnya, maka hanya ujung pasukan kita sajalah
yang akan mulai menyentuhkan senjatanya di partisan itu. Kemudian kita membiarkan mereka mendesak kita, berkelahi di dalam partisan, atau pategalan sama sekali tidak menarik. Apalagi jumlah kita mungkin kalah. Pepohonan dan gerumbul-gerumbul dapat memberi banyak perlindungan bagi mereka yang licik, yang tidak berani bertempur beradu dada. Beberapa orang yang lain mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata Ki Petusuro terlampau berbangga atas keperkasaannya. Ia tahu benar bahwa Ki Argopati telah terikat dalam perkelahian melawan Ki Tambakwedi. Bahkan menurut perhitungan mereka, Ki Argopati tidak akan dapat lagi keluar dari daerah Pucang Kembar itu. Karena itu, maka di atas tanah Perdikan Menoreh tidak akan ada lagi orang yang dapat melawannya. Maka pasukan Ki Petusuro itu pun merayap maju, semakin lama menjadi semakin dekat dengan padukuhan kecil di hadapan mereka. Menurut perhitungan Ki Petusuro, disitulah pasukan Menoreh akan bertahan. Mereka sudah pasti tidak akan bertahan di bibir padukuhan induk mereka. Sedang padukuhan di depan mereka itu adalah padukuhan terakhir sebelum mereka memasuki induk tanah Perdikan Menoreh, sebuah padukuhan yang besar dan ramai. Ternyata perhitungan Ki Petusuro itu tidak sisip. Di dalam padukuhan itu bersembunyi pasukan Menoreh. Bahkan Sambekto dan Pandanwangi pun telah sampai ke tempat itu pula. Mereka segera menghubungi para pemimpin kelompok dan memberikan beberapa petunjuk yang mereka perlukan. Belum lagi Sambekto selesai, maka datanglah seorang pengawas kepadanya sambil berkata, "Di depan kita berjalan sepasukan orang-orang Sidanti seperti yang telah dilaporkan lebih dahulu." "Apakah mereka menuju kemari?" bertanya Sambekto. "Iya, mereka menuju kemari." Sambekto mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan berjalan kaki ia pergi ke ujung lorong untuk melihat pasukan yang disebutkan oleh pengawas itu. Desis Sambekto. "Pasukan itu agaknya ingin membunuh dirinya. Mereka langsung maju ke padukuhan ini dalam iring-iringan seperti orang mengantar mayat ke kuburan." Pandanwangi yang melihat bayangan-bayangan remang-remang di bawah sinar bulan yang cerah mengerutkan keningnya. Pasukan itu agaknya memang tidak bersiap sama sekali. Mereka berjalan seenaknya, seolah-olah tidak melihat bahaya yang menunggu di hadapan mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.